Pingin banget ke. Ini mau pembukaan nih mas. Udah, ini kan udah hafal? Iya. Iya. Yang kecil-kecil. Polo Ketoro. Salam Nuswantoro. Semangat. Coba. Kecil-kecil Polo Ketoro. Salam Nusantoro. Gitu. Yang ini semua keras. Kecil-kecil Polo Ketoro. Salam Nusantoro. Semangat. 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 Ya kan harus tegas kata. Ini memang harus udah hafal, Bo? Ya mbah. Udah hafal. Santoso mah cerdas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah hafal? Udah. Beneran mas? Nanti lupa pas ini. Sudah diajarin lagi. Udah, kita coba ya. Ya. Kita sapa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Sinopinubun. Saya Safi. Saya Santo. Pecik ke titik Polo Ketoro. Salam Nuswantoro. Semangat. Semangat itu jangan semangat. Semangat gitu ya. Namanya juga semangat. Semangat. Alah, semangat gitu. Baik teman-teman, alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan, bisa membuat video lagi. Mudah-mudahan teman-teman di sana juga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah ini teman-teman, kemarin ada yang bertanya nih, ini namanya sekarang Mas Santo ya, namanya Rizky Susanto Handoyo ya, kita panggil Santo ya, yang singkat saja. Dan ini kita kebetulan tetap depannya S semua ya. Sono Safi Santo ya, cuma bedanya ini Safi ya, Sino Santo Safi itu. Kemarin kenapa Mas Santo ini tidak ikut kita jejak tilas para pejuang kemerdekaan? Karena sewaktu kita sampai di rumah, Mas Santo ini harus melakukan tirakat 3 hari 3 malam. Di malamnya harus berzikir sampai subuh. Jadi dia tidak bisa ikut. Kenapa harus tirakat 3 hari dan berzikir? Itu untuk mengembalikan kesadaran dia ya. Dan alhamdulillah setelah melakukan itu, Mas Santo ini sudah sadar dan dia bercerita ya, namanya itu Rizky Susanto Handoyo ya. Nenek moyangnya Santo ini berasal dari negeri Aceh, nenek moyangnya. Tapi setelah menjadi yatim piatu, dia tuh merantau ke Jakarta kerja. Kemudian entah bagaimana dia ada rasa marah, rasa kecewa, dia berjalanlah ke suatu tempat dan diselonglah oleh makhluk kasat mata selama 6 bulan. Ngelamun kayaknya Mbak ya. Ya, maka setelah kami temukan itu, kesedarannya belum pulih sempurna. Kata petunjuk leluhur harus melakukan tirakat 3 hari 3 malam dan berzikir. Alhamdulillah sekarang sudah pulih ya, 96% lah ya, 4%-nya belum ditemukan. Dan malam ini kita berangkat eksplor lagi. Kita masih di wilayah pantai pesisir Kebumen. Ada petunjuk bahwa kami harus melangkah ke wilayah ini. Mudah-mudahan petunjuk itu nanti bisa membawa perubahan bagi kita semua ya, perubahan terutama buat perubahan Indonesia
Nusantara ya. Mudah-mudahan petunjuk itu yang kita inginkan ya. Berarti sekarang kita sudah bertiga dan alhamdulillah sono di UNES sudah mulai ada kuliah ya setelah seminggu ospek gitu. Tadi sore dia telepon saya mengirimi video, cuma tidak ada suaranya, cuma gambarnya doang, suaranya kecil banget ya. Saya selipkan di sini tapi tidak bisa karena tidak ada suaranya gitu. Ya biarkanlah Son itu fokus dengan kuliahnya dan saya kembali fokus untuk membimbing Safi dan Santo sekarang ya. Ya mudah-mudahan Safi dan Santo ini kedepannya berguna bagi Nusantara, berguna bagi agama, dan berguna bagi orang banyak ya. Amin. Karena kita ini sudah darahnya darah kayak gini ya, bukan darah pejabat, bukan darah menteri. Mungkin kita ditakdirkan menjadi darah coklat, ya, darah wong cilik. Ya. Tapi jangan berkecil hati, karena untuk mengabdi dengan Nusantara ini tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi orang kaya, ya. Menjadi rakyat jelata juga kita bisa bermanfaat bagi Nusantara ini, ya, yaitu dengan doa-doa, membantu sesama, apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah dengan niat yang ikhlas. Ikhlas sejatinya ikhlas itu. Sejatinya ikhlas itu apa ya? Ikhlas yang sebenarnya itu adalah tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pengakuan, tidak mengharapkan penghargaan, ya. Ikhlas lillahi ta'ala, ya. Inginnya adalah mendapatkan ridho dari Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widi, gitu. Seperti pesan dari Kusno ya. Kemarin Kusno itu ternyata nama kecilnya Bapak Kemerdekaan kita. Ya. Beliau berpesan kepada kita agar kita tetap semangat ya, meskipun sekarang Nusantara ini, Indonesia ini dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita tetap harus semangat seperti berjiwa pemuda gitu. Meskipun kita sudah berumur tapi jiwanya jiwa pemuda. Yaitu pantang menyerah, semangat, mencurahkan keringat untuk Nusantara ini dengan ikhlas. Itu tanpa ingin dipuji, tanpa ingin mendapatkan imbalan, tanpa ingin penghargaan, tapi lillahi ta'ala, demi Nusantara, demi ridho dari Allah. Karena seperti pejuang-pejuang dahulu, mereka yang sudah gugur mendahului kita, yang sudah berjuang demi Nusantara, berjuang demi NKRI ini, mereka sudah gugur. Dan kemerdekaan ini siapa yang menikmati adalah keturunannya kita, anak cucunya sampai ke kita, ya. Tanpa beliau dulu leluhur kita di kerajaan-kerajaan maupun para pejuang-pejuang yang sudah berjuang memerdekakan Indonesia ini, ya, yang menikmati kita ini, anak cucunya, leluhur kita. Nggak tahu leluhur yang nomor 100 berapa, 200 berapa, saya nggak tahu. Tapi memang darah satu garis itu di Nusantara ini masih banyak. Bukan hanya kita saja, teman-teman juga mungkin adalah satu garis dengan leluhur kita yang sudah mendahului kita, yang sudah berjuang demi Nusantara ini. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, ya.
menjadi pedagang bakso juga bisa bermanfaat bagi Nusantara. Menjadi tukang rongsok juga bisa, menjadi ART juga bisa, tukang becak juga bisa. Nah, untuk berjuang untuk demi Nusantara ini, ya apa-apa yang bisa kita lakukan untuk Nusantara ini, gitu. Kita tidak menjadi beban negara aja sudah menjadi warga negara yang baik, ya, tidak merepotkan negara, ya, tidak menjadi perampok, tidak korupsi, itu sudah menunjukkan kecintaan kita kepada negara. Apalagi bagi teman-teman yang di luar negeri, itu sangat membantu ya, karena devisa uang yang dari luar negeri ke sini kan itu perputaran ekonomi, itu sangat membantu sekali ya. Terus UMKM, pedagang kecil itu juga membantu, karena tanpa UMKM, tanpa warga negara Indonesia yang ada di luar, itu ekonomi kita juga kurang baik, ya. Jadi saat-saat ini yang sangat mendongkrak perekonomian Indonesia adalah UMKM, ya, usaha mikro kecil menengah, ya, pedagang-pedagang kecil itu ekonominya sangat membantu negara. Apalagi teman-teman yang bekerja di luar negeri sana itu sangat mendukung sekali, ya. Jadi pendapatan negara itu ada di itu, perekonomian itu, ya. Cuman sayangnya manajemennya tidak bagus, menjadi duit di Nusantara ini banyak, tetapi masih banyak yang kurang duit, ya. Iya. Jadi kalau leluhur mengatakan itu Nusantara ini adalah surganya dunia sebenarnya, karena di Indonesia ini apa-apa ada, Mas, ya. Sayur ada, binatang ada, emas ada, timah ada, laut ada, semua ada di Indonesia. Tapi manajemennya, pengelolanya yang kurang baik, ya, kurang jujur, kurang ikhlas, menjadikan Indonesia ini masih banyak yang kekurangan. Iya. Sebenarnya negara ini sangat kaya sekali, semua ada, dari segi kebudayaan, peradaban, semua kita nomor 1 di dunia sebenarnya. Nah, cuma karena pengelolanya yang kurang jujur, kurang ikhlas, sekarang ini rakyat cilik lah yang menjadi sasaran, ya. Iya. Harus pajak ini dipajak, itu dipajak, ini dipajak, tetapi uang pajak itu berapa dan kemana saja, wong cilik tidak dikasih tahu. Ya, tidak apa teman-teman, tetap berjuang, demi Nusantara ini, demi anak cucu kita nanti, itu aja. Yang punya rezeki banyak, anak-anak kita disekolahkan yang lebih tinggi, ya, karena warisan yang terbaik adalah pendidikan dan adab yang baik, ya. Kalau anak cucu kita berpendidikan dan beradab baik, insya Allah rezeki itu ada terus, dan Tuhan itu akan memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Pendidikan tinggi, adab yang baik, ya. Kalau berilmu tinggi tidak punya adab juga bahaya, gitu. Mending punya adab tidak punya ilmu. Iya. Tapi kalau ilmu ada, adabnya ada, insya Allah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka orang-orang ini akan diberikan selalu jalan yang terang, ya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan anak cucu kita, ya, kedepannya menjadi anak-anak yang berguna, cucu-cucu yang berguna. Biarlah kita orang-orang tua, orang tuanya ini yang cara wong Jawa itu nandur, ya. Iya. Gitu. Karena tidak semestinya saya nandur hari ini, saya akan menunggu hari ini, hari ini, tidak. Nah, seperti pejuang-pejuang kita dulu, mereka yang menanam, tapi kita lah yang panen. Mereka dulu berjuang, tapi sekarang kita yang panen. Mereka hanya menanam saja. Maka kita tidak boleh menghitung-hitung, menanam sekarang harus menuai sekarang. Kita berlomba-lomba untuk menanam kebaikan,
menanam kebaikan, karena cucu-cucu kita, keturunan kita nanti yang akan menuai. Dan insya Allah panen kita ada di ridho Gusti Allah. Begitu teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita melangkah jauh, kita berdoa lebih dahulu. Insya Allah Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan yang terang, dan memberikan kami semua keikhlasan. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Yuk. Mau pakai sepatu, tasnya disimpan, kita masuk ke dalam. Oke? Oke. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, Curang ya, Tok? curang itu. Curang ya, Tok? Tuh. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Awas Mbah, mau Hah? kepleset itu. Kepol berarti yo. Iya. Begitu kan ada ya. Subhanallah. Ada yang hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lama. Yang merepet nih. Iya Mbah. Yang merepet. Sana Mbah, temuin. Yang merepet kamu aja nemuin. Saya Mbah. Ya. Tahu nggak sebentar? Tahu nggak? Assalamualaikum. Yang ya. Ya. Oke. Oh, gini. Mbah, Hah? ada yang mau disampaikan. Oh ya ya. Ya itu saya siapkan kursi masuk saya ya. Ya Mbah. Pegang Tok. Sudah. Sudah Mbah. Oh ya. Ya. Mas. Ya. Tunggu sini ya Mas. Oh iya ya. Titip kamera ini. Ya. Jagain. Mau jatuh. Ya. Allah. Allah. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yang. Saya Safi. Ya. Yang sudah tahu Yang. bagaimana perkembangan dirimu. Alhamdulillah. Perkembangan saya semenjak bersama Mbah Sino semakin baik. Tidak neko-neko lagi. Ada hal penting apa Yang? Ya. Yang sengaja menemui kalian. Ada sesuatu yang penting. Aku sampaikan pada dirimu. Nanti dirimu ceritakanlah kepada Mbah Sinomo itu. Yang. Bukankah kalian sudah bertemu?
dengan Tuan Malik. Tuan Malik yang kemarin itu yang nyuruh menemui anak apa ya? Ya, apakah dirimu tahu siapa Tuan Malik itu? Saya nggak tahu yang. Saya taunya cuman Tuan Malik ngomongnya gitu. Memangnya siapa sebenarnya dia yang? Tuan Malik. Beliau adalah seorang sultan dari kerajaan Samudra Pasai. Subhanallah. Dari kerajaan berarti itu yang? Benar. Dialah Sultan Mahmud Al-Malik. Beliau adalah Sultan yang ketiga dari Samudra Pasai. Masya Allah. Saya nggak nyangka ya yang bisa bertemu dengan beliau langsung. Saya rasanya ya seneng, terharu gitu bisa beliau menemui kita. Rasanya kayak nggak percaya masalahnya beliau. Terus di mana orang yang kau temui itu? Itu yang Santo yang. Alhamdulillah. Rupanya si dia sudah ikut dengan kalian. Iya, alhamdulillah ya. Kalian harus membimbing dan menjaganya. Iya, yang kemarin saya dikasih batu sama Sultan Malik. Ini maksudnya apa ya yang? Sebentar saya ambil. Ini yang ada yang sudah dijadiin kepingan kayak gini, ada yang sudah dijadiin ada nih satu lagi nih. Udah pakai yang ini yang nih yang udah jadi. Ini saya berikan ban yang ini juga ada potongan batu yang kemarin yang di rumah masih ada, tinggal 2 lagi. Alhamdulillah. Bagus sekali. Dalam waktu dekat, kalian sudah bisa memecahkan batu giok itu. Nggih yang alhamdulillah. Bahkan sudah ada yang seperti leontin dan juga mata cincin. Ada yang juga dirimu sudah pakai. Iya yang ini. Alhamdulillah. Ini batu giok gimana, terus buat apa sih yang? Sultan Malik memberikan batu giok itu
agar kalian bisa membiayai hidup keturunannya itu. Tentunya Sultan Malik tidak bisa memberikanmu uang untuk membimbing, membina anak tersebut. Tentunya Mbah Sinomo itu memerlukan biaya. Maka Sultan Malik memberikan batu giok itu agar kalian bisa menjadikan batu itu sebagai pengganti uang. Oh, ini ditukar dengan uang ya, Yang? Ya, batu giok itu bukan sembarang batu giok. Batu giok itu adanya hanya di dasar laut. Batu giok itulah dahulu menjadi perhiasan sultan-sultan dan keluarga raja di Samudra Pasai. Masya Allah. Dan saat ini batu-batu yang masih utuh telah mendapatkan raja dan hikmah agar sang pemilik batu itu hidupnya lebih tentram, lebih damai, dijauhkan dari mara bahaya, Masya Allah. dijauhkan dari ujian sakit, dan didekatkan dengan rezeki. Sultan Malik ada salah satu raja Samudra Pasai yang telah menjadikan wilayah Pasai makmur dan sejahtera. Penduduknya, rakyatnya hidup damai dan serba berkecukupan. Untuk itulah Sultan Malik memberikan kalian batu itu agar bisa menjadikan perhiasan untuk dipakai banyak orang, agar mereka bisa hidup berkecukupan, jauh dari mara bahaya, jauh dari segala sakit. Setelah dirimu membuat batu giok itu, jika ada yang memerlukan, kalian berikan saja kepada mereka. Nggih, Yang. Insya Allah mereka akan memberimu juga sedekah dengan ikhlas. Dan sedekah-sedekah itu kalian gunakan untuk membimbing, menjaga anak tersebut yang adalah satu garis dengan Sultan Al-Malik. Entahlah keturunan yang keberapa, tetapi menurut beliau anak itu satu garis dengan beliau Sultan Malik.
segeralah kalian membuat batu giok itu menjadi sesuatu yang bisa dipakai banyak orang. Nggih, Yang. Karena semakin orang memakai batu giok itu, maka kalian juga telah membantu mereka dari kesengsaraan ekonomi, dari ujian sakit, dan juga mara bahaya. Masya Allah. Batu giok itu sudah mendapat karomah. Niatkanlah memakai dengan hati yang ikhlas, Nggih, Yang. mengharapkan ridho dari Allah. Maka Allah akan selalu memberikan jalan yang terang bagi mereka yang berikhlas sedekah dan memakai batu giok itu. Batu giok itu sudah diberi nama Mustika Giok Al-Malik. Subhanallah. Berarti ini mustika Giok Al-Malik. Begitulah cucuku. Masya Allah. Apa yang telah Sultan Malik sampaikan pada diriku untuk disampaikan kepada kalian. Nggih, Yang. Itulah Mustika Giok Al-Malik. Barang siapa yang memakai, menyimpan, dan bersedekah, insya Allah orang itu akan hidup berkecukupan, Subhanallah. lebih damai, jauh dari mahara, bahaya, dan ujian sakit. Sampaikanlah apa yang aku ceritakan kepadamu, kepada Iya. Mbak Sinomo. Nggih. Eyang pamit. Nggih, Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cewek. Ini katanya batu giok ini Mustika Al-Malik. Subhanallah. Coba enggak? Mesti dong, nah kamu tunjukkan hari Iya, yang mereka tunjukkan. Sama ini janjinya. itu yang kamu sudah pakai ya pakailah. Berarti ini mustika Mustika. Giok Al-Malik. Iya, Mbak. Subhanallah. Memiliki banyak keinian, istimewaan. Coba bawa sini siapa nih? Santo? Ya, Mbak. Ini juga. Tuh. Dua. Satu lagi mana? Wah, ini Mbak. Sultannya mana? Itu di Mas Santo. Anu hijau sih ya. Jadi ini ada yang kayak gini teman-teman. Ada bisa jadi kayak ini. Saya dengan Safid dibantu dengan Santo kemarin geraji ini motong. Ada yang begini-gini ini kalau kayak gini nih bisa jadi 3 kali gini ya toh. Ya itu. Ini kayak gini, terus ada yang jadi kotakik kayak gini. Ini Mbak. Ya, ada yang kayak gini. Ini. Nah, ini nanti
tinggal dilubangin, bisa jadi liontin ya. Ini bisa jadi liontin, dilubangin bisa jadi liontin. Ini sudah menjadi cincin. Terus ini yang ada dipakai. Safi udah memakai mah dikasih ban sendiri. Bannya harga berapa nih? 80 ya? Ya 80-an. Yang banyak ini yo. Ini yang itu yang bagus itu yang 300 ini. Ini kewas ya. Iya. Ini ya teman-teman ini. Nanti ada lagi 4 kayak gini belum dipotong-potong ya. Iya. Potong-potong lagi besok kalau ada waktu, bisa jadikan apa? Kotak cincin ataupun apa nih? Liontin ya. Iya. Bantu siapa? Mas Santo. Pinter itu Mas Santo nih. Alhamdulillah. Udah saya mau lihat videonya tadi yang mereka ngomong apa baik. Ya. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim.